24. Cemburu. Apa semua laki-laki memang sengaja ingin menyakiti pasangannya? Tidak. Mungkin hanya aku saja yang merasakan hal itu. Karena kenyataannya, ayah tidak pernah membuat bunda sedih. Orang tuaku itu selalu menunjukkan keromantisan sejak dulu. Entah kenapa nasibku jauh berbeda dengan mereka. Beberapa bulan yang lalu, aku ditinggal nikah Mas Arga dengan sahabatku. Sekarang, aku melihat foto suamiku sedang bermesraan dengan wanita yang merupakan tetangga, juga teman masa kecilku. Kenapa tetanggaku berhasil mengobrak-abrik hati dan perasaanku? Mereka seolah-olah tidak pernah menganggapku sebagai orang terdekat. Mereka tega ingin merebut kebahagiaanku. Apa kesalahan yang aku perbuat terhadap mereka? Kenapa aku menyalahkan diri sendiri? Aku merasa tidak pernah menyakiti perasaan mereka. Aku justru menganggap mereka sebagai keluarga. Tetapi itu dulu, bukan sekarang. Mereka yang telah memaksaku untuk menjaga jarak dengan mereka. Sayang, buka pintunya. Mas Raka memanggilku sambil mengetuk pintu. Aku segera menghapus air mata, lalu beranjak membuka pintu. Aku tidak dapat membohongi diri sendiri kalau saat ini aku sangat kesal dan kecewa terhadap Mas Raka. Setelah melihat fotonya bersama Clara di ponselku, aku pun langsung kembali ke tempat tidur setelah pintu terbuka. Kamu kenapa sayang? Kenapa sikap kamu berbeda dari biasanya? Tanya Mas Raka setelah aku duduk. Ia pun menghempaskan bobot bokongnya di sampingku. Mas, lihat aja sendiri. Aku menyerahkan ponselku kepadanya. Lebih baik ia melihat sendiri fotonya bersama Clara. Ini foto lama sayang. Dan saat itu, saya nggak tahu kalau teman-teman akan mengambil foto kami. Saya kaget waktu dia meluk dari belakang. Mas Raka memberikan penjelasan. Tetapi aku tidak ingin percaya. Walaupun ekspresinya di foto itu tampak terkejut. Terserah Mas mau bilang apa. Saya mau turun. Aku sengaja ingin menghindar dan memilih akan keluar kamar. Kamu lebih percaya foto ini daripada suami kamu sendiri? Ia menghentikan langkahku. Maaf Mas, saya lagi gak ingin bahas foto itu. Saya mau sarapan. Aku tidak ingin lagi mendengar apapun tentang foto itu. Saya sengaja pulang dan gak makan apapun sejak tadi karena ingin sarapan sama-sama. Aku merasa kasihan mendengar penuturannya. Kenapa Mas gak sarapan? Saya udah bilang harus makan dulu sebelum memulai aktivitas. Kalau Mas sakit, siapa yang repot? Aku kesal karena ia tidak mengindahkan ucapanku. Ia pun menarik tubuhku hingga terduduk di pangkuannya. Terima kasih atas perhatian kamu sayang. Apaan sih Mas? Ngapain Mas bertingkah seperti ini? Aku sangat malu karena belum pernah terpikirkan akan duduk di pangkuannya. Jadi, saya harus bertingkah seperti apa? Tatapannya membuat jantungku berdetak tidak beraturan. Saya mau siapin sarapan Mas. Aku mengalihkan pembicaraan. Terima kasih karena kamu cemburu melihat foto tadi. Ternyata istri saya benar-benar mencintai suaminya. Aku baru sadar kalau sikapku telah menunjukkan rasa cemburu. Aku tetap merasa malu, walaupun telah mengakui perasaan cintaku kepadanya. Harusnya aku berpikir kalau Clara sengaja ingin membuatku kesal dan curiga terhadap Mas Raka. Untuk apa aku mempermasalahkan foto itu? Aku harus bisa menguasai diri supaya tidak terpengaruh dengan apapun yang Clara katakan tentang Mas Raka. Aku harus bersyukur karena Mas Raka telah memilihku menjadi pendamping hidupnya, bukan wanita yang sejak dulu mengharapkan balasan cintanya. Sebaiknya aku fokus pada hubungan yang telah terbina ini. Aku harus ingat kalau kami telah menjadi suami istri seutuhnya. Kenapa kamu diam sayang? Apa kamu gak sadar dengan rasa cemburu kamu? Kejadian ini justru menunjukkan kalau kamu benar-benar udah membuka hati kamu untuk saya. Saya bahagia.
Aku tidak tahu harus berkata apa setelah mendengar penuturan Mas Raka. Ternyata aku telah menutup hati sepenuhnya untuk masa lalu yang pernah membuatku merasa menjadi wanita paling menderita. Terbukti sekarang, aku sangat marah bahkan sampai menitikkan air mata ketika melihat foto Mas Raka bersama wanita lain. Mungkin aku benar-benar telah mencintai suamiku sepenuhnya, walaupun aku baru mengenalnya. Malam ini, Mas Raka mengajakku makan malam di salah satu kafe ternama di kota ini. Aku tidak mempermasalahkan lagi tentang foto dirinya dan Clara yang dikirim ke ponselku. Aku tidak ingin terpengaruh dengan niat Clara yang pasti sengaja untuk menggoyahkan kepercayaanku terhadap Mas Raka. Aku sangat menikmati suasana kafe ini. Lampunya tidak menyalakan mata, dan ditambah alunan musik yang mampu menghangatkan suasana. Aku baru tahu kalau ternyata sosok Mas Raka yang dianggap keluarganya sangat dingin, selalu mampu bersikap romantis kepadaku. Aku pernah bertanya kenapa dirinya yang sekarang sangat jauh berbeda dengan yang dulu. Jawabannya justru membuatku ingin tertawa. Ia dengan santai mengatakan kalau dirinya yang sekarang telah menemukan pawang yang tepat. "Kamu suka tempat ini, sayang?" tanya Mas Raka hingga membuyarkan lamunanku. "Suka, Mas. Saya bahagia banget karena akhirnya duduk berdua dengan kamu di sini. Sebelumnya saya hanya menghayal ketika mengunjungi tempat ini bersama teman-teman. Ia selalu mampu membuatku tersanjung. Jadi, Mas sering kesini?" "Iya, sayang. Saat saya melihat kamu berduaan dengan masa lalu kamu dulu, saya langsung ke tempat ini untuk membuang rasa cemburu saya. Saya selalu berharap agar saya yang berada di samping kamu. Apalagi alasanku untuk tidak mempercayai Mas Raka. Ia rela menungguku bertahun-tahun hanya karena foto yang Clara kirim. Aku sempat meragukan kesetiaannya. Aku terlalu cepat mengambil kesimpulan tentang suamiku sendiri, padahal ia sangat mencintaiku. Kenapa Mas harus memilih saya? Padahal banyak wanita lain di luar sana yang mungkin lebih segalanya daripada saya. Bahkan, Clara mengaku sangat mencintai Mas. Aku mengingatkan tentang wanita yang selalu menuduhku merebut miliknya. Karena yang istimewa untuk saya hanya kamu. Hati dan rasa tidak bisa dipaksa. Saya hanya mencintai kamu. Terbukti, keluarga saya juga menyukai kamu." Ia mencium jemariku. "Sekarang, kita fokus dengan rumah tangga kita. Jangan biarkan orang lain menggoyahkannya." Benar kata Mas Raka, kalau aku harus menjaga hubungan kami. Jangan sampai aku memberikan kesempatan kepada orang-orang yang sengaja ingin mengusik kebahagiaan kami, terutama Clara. Ia wanita nekat dan sangat berambisi. "Kamu di sini juga, Nay?" Aku dikagetkan suara yang tidak asing di telinga. Itu suara Mas Arga. Aku pun menoleh ke samping. Ternyata ia bersama Santi dengan perut yang makin membesar. "Maaf, Nay. Aku dan suamiku gak bisa hadir ke pernikahanmu karena kami ada keperluan mendesak." Santi juga membuka suara. Aku dan Mas Raka pun berdiri. "Gak apa-apa, San. Santai aja." Aku memberikan balasan sambil tersenyum. "Semoga kamu segera hamil ya, seperti aku." Santi mengusap perutnya. Ingin rasanya berkata kasar dan mengatakan kalau aku tidak mungkin mengikuti jejaknya yang hamil duluan sebelum menikah, karena kenyataannya aku dan Mas Raka baru melakukan tugas suami istri. Namun, aku tidak mungkin mengeluarkan kalimat seperti itu. Walau bagaimanapun, ia tetap sahabat yang juga merupakan tetanggaku dulu. Aku tidak ingin ikut campur dengan masalah pribadinya. Ia memilih hamil sebelum menikah, itu bukan urusanku. Biarkan ia menikmati kebersamaannya dengan laki-laki yang dulu menjadi kekasihku. Ternyata laki-laki ini yang jadi pilihanmu, Nay. Kita pernah ketemu kan, bro? Mas Arga menyelami Mas Raka.
Tepatnya, saya sengaja mengikuti istri saya supaya tidak diganggu oleh mantan kekasihnya. Mas Raka menunjukkan senyum manisnya. Aku bahagia mendengar jawabannya. Sementara Santi menunjukkan perubahan di wajahnya. Diganggu? Maksudnya apa? Akhirnya Santi melontarkan pertanyaan itu. Silakan tanya pada suami kamu, San. Aku pun memberikan balasan kepada Santi. Aku tidak lupa tersenyum. Aku sengaja menemui Naya karena ingin menjelaskan semuanya. Tanpa ditanya terlebih dahulu, Mas Arga kembali membuka suara. Maksud kamu apa, Mas? Tanya Santi kepada suaminya itu. Naya harus tahu kebenaran kenapa aku nikahin kamu. Aku tidak mengerti apa maksud Mas Arga. Maaf, tolong tinggalkan tempat ini jika kalian ingin bicara tentang rumah tangga kalian. Sepertinya Mas Raka kesal melihat perdebatan Mas Arga dan Santi. Nay, izinkan aku bicara sebentar. Mas Arga makin mendekat ke arahku. Namun, Mas Raka tidak membiarkan laki-laki itu. Ia pun melangkah lalu meraih tubuhku dalam dekapannya. Tolong jaga sikap Anda. Mas Raka menunjukkan tatapan tajam kepada Mas Arga. Akhirnya, Santi pun menggandeng tangan Mas Arga, lalu mereka meninggalkan tempat kami. Terus terang, aku tidak mengerti kenapa Mas Arga selalu mengatakan ingin menjelaskan sesuatu setiap bertemu denganku. Ada apa sebenarnya? Apa yang ingin Arga sampaikan kepada Kanaya?